Puji Tuhan, salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat berjumpa lagi dengan saudara. Satu kemurahan, satu kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Terbukti kalau kita hari ini bernafas, bangun dengan tubuh yang sehat, semua karena penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan buat kehidupan kita. Amin. Mari sebelum kita beraktivitas, kita mengucap syukur buat hari yang baru, buat nafas hidup yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita. Haleluya. Mari buka kedua tanganmu, katakan Bapa, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan. Terima kasih buat sepanjang malam. Kalau sepanjang malam kami dapat melaluinya, semua karena Tuhan yang menyertai buat kehidupan kami. Kami membawa syukur kami kepadamu Tuhan, sebab Engkau yang terbaik, Engkau yang terindah, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siki papa takaranamo, irabasya karanama papa takaranamo. Yesus, oh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Rohmu bekerja, glory bagimu. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi, saat kami menyembahmu, Rohmu bekerja buat hidup kami. Mari buka hatimu, katakan. Saat ku menyembahmu, oh, Rohmu bekerja, glory bagimu. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang ke kudusan-Mu. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku sembah, oh, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, glory, ku pandang ke kudusan-Mu. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku sembah, oh, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari yang merasakan hadirat Tuhan, katakan sekali lagi pujian ini. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja, Rohmu bekerja, glory bagimu. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu. Ku pandang ke kudusan-Mu. Saat kami menyembah,
saat ku sembah, oh ku pujimu. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku sembah, oh ku pujimu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah-Mu, saat ku sembah, glory, ku pujimu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, oh ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yesus, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, kami angkat suara kami angkat penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu, Yesus. Ini anaso menyembah-Mu, meninggikan-Mu, mengagungkan-Mu, Yesus, Yesus. Iya naso sigibini ianamo, glory bagi-Mu, menyembah-Mu, Yesus Tuhan, Yesus. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan, meninggikan-Mu, haleluya. Sentuh setiap hati kami, pribadi lepas pribadi, sentuh kami dengan hadirat Tuhan. Kehadirat menjamah kami, memulihkan, menyembuhkan, memberkati, yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sini piti kirana mata karaba baba baba baba, kirana masya karana masiki bini, yarana masu inambo. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu, 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 Yesus. Oh, hadirat menjamah kami Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku
tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari rasakan hadirat Tuhan. Angkat kedua tanganmu, katakan, Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Oh, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Angkat kedua tanganmu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, dan ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Thank you God. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat menjamah kami, sentuh setiap hati kami Tuhan. Roh Kudus, urapan-Mu turun menjamah kami. Mari katakan sekali lagi pujian ini. Tuhan hadir di bait sucinya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Oh, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Sama-sama katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Angkat kedua tanganmu, katakan, hadirat-Mu memenuhiku. Thank you God. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, hadirat-Mu
tersungkur, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi sembah, sembah, sembah Tuhan. Menyembahmu, 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 Yesus Tuhan. Glory, glory bagimu. Menyembahmu, Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang berdaulat, Engkau Tuhan yang kami tinggikan, kami agungkan. Menyembahmu, sembahmu, sembahmu Tuhan. Biarlah kami meninggikan-Mu, sebab Engkau yang layak, yang kudus, yang kami agungkan, yang kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini anak Kau kuagungkan nama sembahmu, sembahmu, sembahmu. Yesus, glory bagimu. Glory bagimu, glory bagimu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku agungkan, Kau ku agungkan, sorak pujimu. Bila hadirat-Mu menjamah kami agungkan Kau Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi. Makhluk sorak pujihu, ku agungkan, Kau ku agungkan. Oh Yehova, Kau ku agungkan. Angkat kedua tanganmu, katakan, ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi. Makhluk sorak pujihu, ku agungkan, Kau ku agungkan. Oh Jehovah, Kau ku agungkan. Agungkan sorak pujimu, nyanyi sorak pujimu, ku agungkan, Kau ku agungkan. Oh Jehovah, Kau ku agungkan. Sekali lagi katakan,
ku agungkan, kau ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujimu ku agungkan, kau ku agungkan, oh Jehovah kau ku agungkan, oh Jehovah, oh Jehovah kau ku agungkan, oh Jehovah kau ku agungkan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai perenungan kita. Kita akan melihat di Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Amsal 17 ayat yang ke-20 dikatakan firman Tuhan, orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Oh haleluya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ukuran Tuhan untuk menilai seseorang adalah hatinya. Oh ya, saya ulangi sekali lagi. Alat Tuhan untuk melihat dan menilai seseorang atau mengukur seseorang adalah lewat hati. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebab dikatakan hati itu adalah sumber cermin daripada kehidupan seseorang. Nah makanya dikatakan firman Tuhan, kalau hatinya jahat, manifestasi yang dilakukan, yang dikerjakan orang tersebut pasti akan jahat. Karena kenapa? Dari dalam jahat. Hati ini kita bisa menggambarkan sebagai sumber mata air. Oh ya, ketika mata air itu kotor, pasti yang keluar akan kotor pula dari hidupnya. Perkataan kotor, tingkah laku kotor, pikirannya kotor, semua area kehidupannya akan kotor. Dengan kata lain, hidupnya akan menjadi batu sandungan. Atau gini, hal-hal yang dikerjakan itu berbau dosa. Hal-hal yang dikerjakan oleh orang tersebut adalah yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya dikatakan firman Tuhan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi dari hatilah kehidupan itu dimulai. Nah makanya ketika orang tidak bisa menjaga hatinya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingat saudaraku ini, ingat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Perhatikan, hidupnya tidak akan pernah tenang, hidupnya tidak akan pernah baik dalam kehidupannya. Nah oleh sebab itu, hidup manusia itu dikendalikan dari apa? Dari hatinya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan firman Tuhan lagi bahwa dari dalam hati muncul segala pikiran jahat, percabulan, perzinahan, iri hati, serakah, dan lain sebagainya. Nah dari dalam hati. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita harus menjaga hati kita. Jangan suruh Tuhan untuk menjaga hatimu. Oh jangan. Yang bisa menjaga hatimu adalah engkau sendiri. Nah bagaimana caranya saudaraku? Tidak ada hal yang lain. Saudara harus banyak merenungkan firman. Sudah tidak ada cara yang lain untuk bisa menjaga hati kita. Yaitu apa? Banyak merenungkan firman, beribadah dengan sungguh-sungguh, baca, renungkan, ibadah dengan sungguh-sungguh. Saya dan percaya gini, engkau dapat mengontrol hatimu dengan baik. Engkau akan berespon dengan baik. Kenapa orang responnya salah dalam kehidupan ini? Karena kenapa? Hatinya sudah buruk. Hatinya telah dicuri. Damai sejahteranya telah dicuri oleh iblis. Sehingga apa? Manifestasinya adalah buruk adanya. Nah oleh sebab itu dikatakan firman Tuhan, orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Anda perhatikan saudaraku, kelakuan-kelakuan orang-orang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tindakan-tindakan, perkataan-perkataan yang keluar dari kehidupan, pasti hatinya buruk. Itu kalau dinilai, itu kalau dilihat saudaraku, itu sudah yakin saya 100%. Hatinya pasti buruk. Sebab apa yang keluar dari hidupnya, manifestasi yang dikerjakan, itu dimulai dari mana?
dalam hatinya. Ketika hati buruk, kelakuan pasti buruk, pikiran buruk, omongan buruk. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebab dikatakan lagi, orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Oh ya, ini perkataan ini sangat luar biasa, saudaraku. Ini perkataan ini dikatakan firman Tuhan itu bagaikan api, saudara. Jadi lidah ini, perkataan orang itu bagaikan api. Dia dapat membakar segala isi daripada hutan, saudaraku. Nah, tapi mari jaga perkataan kita, jaga omongan kita, saudaraku. Bila benar-benar yang keluar dari perkataan kita adalah perkataan berkat, perkataan kebenaran firman Tuhan yang dapat membangkitkan, yang dapat menguatkan daripada orang-orang yang lemah, yang mau katakan amin. Tapi kembali lagi, saudaraku, perkataan yang jahat, perkataan yang buruk, dikatakan firman Tuhan, lidah yang suka memutar-mutarkan omongan itu dimulai dari hati, saudara. Hatinya. Nah, oleh sebab itu mari, seperti yang saya katakan di awal, bahwa ukuran Tuhan untuk menilai hidupmu adalah hatimu. Oh ya, saya ulangi sekali lagi, untuk Tuhan menilai hidupmu adalah lewat hati kita. Nah, waktu hatimu jahat, saudaraku, ingat saudaraku, pasti yang keluar akan jahat pula dari kehidupanmu. Saudara, kalau melihat kisah daripada bagaimana yaitu Daud dipilih menjadi seorang raja, jadi kembali lagi bahwa ukuran Tuhan tidak melihat perawakan, entah saudara cantik, entah saudara ganteng, kaya sekalipun, terdidik, terhormat dalam kehidupanmu. Tetapi kembali lagi, ukuran Tuhan bukanlah perawakan, bukanlah wajah, bukanlah hal yang kelihatan. Oh ya, saya ulangi sekali lagi, ukuran Tuhan bukan hal yang kelihatan. Manusia melihat apa yang dilihat, tetapi Tuhan melihat hati. Yang setuju dan sepakat katakan amin. Oh ya, saudaraku, jadi sekali lagi bahwa ukuran Tuhan untuk memilih dan menilai hidupmu adalah hatimu. Seperti Daud, sampai dikatakan bahwa waktu Daud mau diurapi menjadi seorang raja, dikatakan kakaknya itu gagah perkasa. Eliab itu perawakannya, dilihat dari postur tubuh mungkin keren banget, ganteng banget, tinggi besar. Tetapi Tuhan tidaklah melihat perawakan, tetapi Tuhan melihat hati. Dijumpainya hati Daud adalah hati yang bening, hati yang bersih. Tidak ada motivasi-motivasi yang buruk yang ada dalam diri Daud. Tidak ada kecurangan-kecurangan, tidak ada iri hati, tidak ada kepahitan yang dilihat oleh Tuhan dari hati Daud. Hatinya bersih, hatinya bening, hatinya putih. Nah, itulah ukuran Tuhan, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, mari jaga hati kita sedemikian rupa. Mungkin ada banyak alasan, ada banyak realita kenyataan untuk kita bisa sakit hati, untuk kita ngomel, untuk kita tidak bisa mengucap syukur. Tetapi putuskan untuk saudara tetap menjaga hatimu. Biarlah hatimu dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan ketika saudara membangun itu tiap-tiap hari, ingat saudaraku, seperti yang saya katakan, ukuran Tuhan adalah hatimu. Bukan perawakan, bukan wajah, bukan apa yang dilihat oleh manusia, tetapi ukuran Tuhan adalah kedalaman, adalah hatimu. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ini sebuah renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk renungan pada pagi hari ini yang selalu menguatkan, yang selalu mengingatkan kami untuk kami tetap dalam track kebenaran firman Tuhan, untuk kami dapat menjaga hati kami sedemikian rupa supaya benar-benar Tuhan Engkau memberkati kehidupan kami. Dimulai dari hati yang bersih, dimulai dari hati yang bijaksana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Pagi hari ini menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tubuh, jiwa dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya anugerah, tudung perlindungan kuasa darah Kristus memagari kami, membentengi kami. Dan anugerah-Mu menyertai kami semuanya. Berkat Tuhan melimpah sepanjang hari ini. Terpuji nama Tuhan. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741
042. Tuhan Yesus memberkati.